Kami pergi bukan untuk puncak semata. Aku masih ingat betul, waktu itu pagi yang mendung tipis ketika rombongan kecil kami berkumpul di base camp Argopuro. Ada 5 orang selain aku, 3 teman lama dari kampus, 1 kawan baru yang kerjaannya hobi naik gunung, dan seorang guide lokal yang diam-diam sering menyebut Argopuro sebagai jalur yang punya kesabaran sendiri. Motivasi kami sederhana sekaligus bodoh. Jalur panjang, cerita mistis yang menggiurkan, dan keinginan membuktikan diri. Kami ingin merasakan tantangan, menaklukkan rute yang katanya makan waktu dan tenaga, dan membuktikan bahwa semua desas-desus itu cuma mitos, dongeng untuk menakutkan pendaki. Sebelum berangkat, ada waktu untuk bercanda, mengecek peralatan, mengikat carrier, dan membagi konsumsi. Guide kami, Pak Gun, menatap kami sambil memperbaiki sabuk carrier. Dia tidak banyak bicara, tapi ketika isu soal makhluk muncul dari obrolan iseng, dia hanya menghela napas. Ada cerita, iya, tapi tetap hormati alam. Kalau kalian main-main, alam punya caranya sendiri. Katanya pelan, seperti peringatan yang terselip di antara teguran. Kami tertawa, mencemooh superstisi, lalu mengikat semangat kami ke semangat petualangan. Pukul 9 kami mulai melangkah. Base camp, jalan setapak yang sempit, lalu masuk ke hutan lebat. Semilir angin membawa aroma tanah basah. Semula, suara-suara hutan ramah. Cicitan burung, derak ranting, sesekali tawa kami sendiri. Tapi semakin jauh kami masuk, suasana berubah perlahan, seperti sedang menyeberang ke ruang lain. Padahal jarak masih pendek, belum separuh jalur menuju pos tengah. Aku merasakan perubahan itu pertama kali saat matahari hampir tenggelam. Hawa menjadi berat, seperti ada kain tebal menutupi kepala. Suara hutan sirna satu persatu, seolah punah ipaksa. Yang tersisa hanya langkah kami dan napas yang mulai tampak cepat. Langkah kami melambat. Semak di sisi jalur bergesekan. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang lewat terlalu dekat. Kutatap sekitar, menyalakan senter HP, cahaya putihnya menekan dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang. Di ujung jalur, kabut tipis mulai muncul, bergulung rendah, bukan kabut biasa. Ia datang mendadak, memenuhi celah-celah, memikat pepohonan seperti kain. Di dalam kegelapan yang mengembang itu, kayu-kayu di bawah kaki kami retak. Suara retak, bukan suara patahnya, tapi seperti kulit kayu yang menjerit. Sekali 2 kali, kemudian berhenti. Tidak ada angin yang terasa, tapi ranting-ranting bergerak sendiri. Kami saling berpandangan, tawa terhenti. Ada ketegangan halus di udara, sesuatu yang membuat rambut tangan merinding. Di dalam kelompok selalu ada yang lebih sensitif. Namanya Rara. Dia tak pernah percaya kisah mistis, namun dia paling cepat merasakan gelombang aneh. Dia berhenti, menunduk, lalu membisiki. Ada sesuatu lewat dari belakangku. Kata-katanya terputus. Wajahnya berubah, matanya tidak fokus, melihat ke suatu titik yang tak kami lihat. Semua orang menoleh. Punggungku tiba-tiba terasa seperti ada angin dingin yang lewat. Bukan di kulit, tapi di bawah baju, melintasi tulang belakang sampai ke bahu. Seperti ada energi tipis melintas. Bukan sentuhan yang bisa dirasakan oleh tangan, tapi seperti gulungan listrik halus. Aku menelan ludah. Mungkin cuma angin. Ucapku palsu. Kami lanjut dengan langkah lebih rapat. Guide kami yang paling tenang membuka pembicaraan ringan tentang rute, medan, dan cek perbekalan. Suara Pak Gun cepat menenangkan sebagian rasa cemas. Tapi setiap lampu senter kami melewati celah tertentu, ponsel atau flashlight dari beberapa orang bermasalah, mati sesaat tanpa sebab jelas, lalu hidup kembali setelah beberapa detik. Awalnya kami pikir baterai longgar atau aplikasi error. Lalu terjadi berkali-kali di tempat yang sama. Setiap kali melintasi satu pohon besar, beberapa gadget padam beberapa detik, lalu hidup kembali setelah beberapa detik. Awalnya kami pikir baterai longgar atau aplikasi error. Lalu terjadi berkali-kali di tempat yang sama. Setiap kali melintasi satu pohon besar, beberapa gadget padam beberapa detik, lalu hidup kembali setelah beberapa detik. Awalnya kami pikir baterai longgar atau aplikasi error.
Tapi kejadian berulang-ulang. Setiap melintasi satu pohon besar, beberapa gadget padam beberapa detik, lalu hidup kembali setelah beberapa detik. Di tenda pada malam pertama, kami mendirikan pos kecil di tepi jalur, bukan di clearing yang bagus. Terpaksa karena hari sudah terlalu malam. Api unggun kami kecil, nyala meredup. Di sekeliling pepohonan seperti siluet hitam yang menjorok. Kami bercerita tentang masa lalu untuk menutupi kegelisahan. Ada tawa, canda, kopi hangat, tapi di sela-sela itu ada hening yang dalam, seperti ruang kosong yang menunggu. Kadang kami mendengar gerisik halus. Bukan dari hewan, bukan angin, tapi seperti kain yang digesek lembut di tanah. Malam makin larut. Ketika Rico, salah satu teman kami, merasakan sesuatu aneh dan memutuskan tidur lebih awal. Dia selalu yang paling berani, pemecah suasana. Tapi malam itu dia tampak pucat. Aku mimpi aneh, katanya setengah sadar. Dia menceritakan mimpi tentang jalan panjang, sosok tinggi berdiri di antara pohon, dan suara tawa yang membuat gigi seperti bergetar. Dia tertawa kecil sendiri, tapi ada ketakutan di ujung suaranya. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana pecah. Seorang anggota kami, Dwi, terbangun tak beraturan. Dia menghilang dari tenda. Kami semua terjaga. Aku langsung meraih senter, menjerit namanya. Dwi ditemukan beberapa meter dari tenda, duduk di tanah, menggigil, matanya kosong. Dia tak ingat bagaimana bisa sampai di situ. Aku mimpi, lalu di luar, kayak aku ditarik, gumamnya. Tangan-tangannya gemetar. Kami saling berpandangan, napas masing-masing makin deras. Kamera HP Dwi menunjukkan rekaman pendek yang diambil sendiri 10 detik di luar tenda. Ada rekaman gelap, bunyi desahan napas, lalu potongan gambar yang tak jelas, bayangan lurus seperti kain melayang atau sosok yang berbelok lalu lenyap. Saat kami memutar ulang, layar tiba-tiba mati dan tak mau menyala selama beberapa detik. Sampai kami semua menahan napas, barulah hidup lagi. Rekaman itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi berat. Semua kejadian itu menekan mental kami. Tidur di sela-sela kebisuan hutan jadi rangkaian napas yang terhitung. Bernapas seperti melakukan pertarungan kecil. Aku tak lagi bercanda. Di kepalaku mulai tumbuh rasa bertanya, apakah kami masuk terlalu jauh? Apakah niat ingin menguji Argo Puro ini songgong? Di antara kami, pertanyaan seperti itu berputar diam-diam, tapi tak seorang pun berani mengatakannya keras-keras. Keesokan harinya, kabut masih menempel di lantai hutan. Suara-suara alam muncul kembali, tapi kini terasa asing, seorang merentas dari jarak jauh. Kami menata kembali perlengkapan. Ada benda kecil diletakkan di jalur dekat tenda kami. Kain putih lusuh, sebetimbuk melati yang belum layu, dan susunan daun rapi seperti tanda. Tak ada yang mengaku menaruhnya. Guide kami hanya memandang lalu mengambil napas panjang. Di sini ada tanda, ucapnya. Dia menaruh kain itu di ransel, menahan tatap untuk menjelaskan lebih banyak. Kami semua merasa dingin di bagian dalam tubuh kami. Benda-benda itu bukan sekedar sampah. Mereka terasa seperti pesan yang tak ingin kami baca. Pesan yang bilang, kau sudah dilihat. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos tengah. Langkah kami berat bukan hanya oleh carrier, tapi oleh sesuatu yang mengikut. Di antara pepohonan, dari sudut mata, aku kadang-kadang melihat gerakan yang aneh. Bayangan berjalan selaras dengan kami, namun tak menimbulkan suara daun, tak merapuhkan ranting. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Bab pertama ini ditutup bukan pada puncak, bukan pula di danau. Ia ditutup pada pernyataan sederhana yang membuat kami semua terdiam saat kami memasuki bagian terdalam hutan lebat. Malam berikutnya, kabut datang lebih tebal, dan aku menyadari satu hal yang membuat darahku membeku. Kami tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Rute seolah berubah, atau kami yang terseret ke jalur lain.
Di bawah cahaya senter tanda-tanda membentuk pola yang tak rapi. Ada jejak kaki yang bukan manusia, ada ranting yang tersusun seperti menunjukkan satu arah. Di depan, di antara pepohonan, sesuatu seperti siluet melihat kami. Ia tak bergerak, hanya menunggu. Aku menelan napas, merasakan energi dingin itu lagi melintas punggungku. Di dalam sunyi yang mencekam, suara tawa tipis terdengar jauh, bukan dari tubuh manusia, melainkan seperti suara dari bawah air yang memecah permukaan. Kami masih punya waktu sebelum mencapai savana. Tapi malam itu aku tahu satu hal dengan kepastian dingin. Perjalanan ini bukan hanya soal tenaga dan peta. Sesuatu di jalur Argo Pulo telah memperhatikan kami. Dan rasa ingin tahu kami yang pura-pura gagah itu telah membuka pintu yang tidak mudah ditutup kembali. Pagi itu tidak terasa seperti pagi. Matahari memang sudah naik, tapi sinarnya redup seperti tertahan oleh sesuatu di udara. Kabut belum juga hilang sejak subuh, menempel di setiap helai rumput dan dedaunan. Saat kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos tengah, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seperti berjalan dalam dunia yang sama, tapi tidak sepenuhnya nyata. Pak Gun, guide kami, tidak banyak bicara pagi itu. Biasanya dia suka memberi semangat atau bercanda ringan, tapi kali ini dia hanya menatap ke arah jalur dengan wajah tegang. Ketika aku menegurnya, dia hanya menjawab pelan. Jangan menoleh ke belakang kalau dengar orang manggil ya, sekalipun suaranya kenal. Aku tidak langsung mengerti maksudnya, tapi aku mengangguk saja. Kami mulai berjalan satu baris, jarak antar orang sekitar 2 meter. Jalur menanjak sedikit, dan semakin lama kabut menebal lagi. Rasanya aneh, karena matahari jelas sudah tinggi. Di tengah perjalanan, Rara tiba-tiba berhenti mendadak. Bahunya naik turun, seperti habis berlari. Aku yang di belakang hampir menabraknya. "Kenapa, Ra?" tanyaku. Dia tidak langsung menjawab, hanya menunjuk ke arah depan. "Barusan ada yang lewat." Aku menatap ke arah yang dia tunjuk. Tidak ada apa-apa, hanya kabut dan pepohonan yang berdiri diam. Tapi jujur, bulu kuduku berdiri. Suara langkah kami makin lama makin pelan, seperti semua takut membuat suara. Kadang terdengar ranting patah, tapi bukan dari arah yang kami tuju. Dari samping, kadang dari belakang. Kami menoleh bersamaan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dwi yang malam sebelumnya ditemukan di luar tenda, berjalan dengan wajah pucat. Sesekali dia berhenti, menatap ke sekeliling tanpa ekspresi. "Dwi, kamu kenapa?" tanya Riko. "Kayak ada yang ngikutin dari tadi. Tiap aku nengok, rasanya baru aja dia sembunyi." Aku menatap langkah kami di tanah, dan saat itu aku sadar, di antara jejak sepatu kami, ada jejak lain, lebih kecil tapi panjang, seperti telapak kaki tanpa alas, basah oleh embun. Aku tidak berani bilang ke yang lain. Beberapa jam kemudian kami tiba di area yang agak terbuka, savana kecil dengan rumput setinggi pinggang. Kabut menipis sedikit, tapi udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Saat itu kami berhenti untuk istirahat, membuka perbekalan seadanya. Saat itu, Riko mengeluarkan kamera kecilnya. Dia ingin memotret pemandangan kabut yang dramatis, katanya. Dia mengarahkan kamera ke arah hutan di belakang kami. Tapi begitu dia menekan tombol, kamera mati. "Baterainya penuh, sumpah," katanya sambil menatap layar. Dwi tiba-tiba mendekat. "Jangan diarahkan ke situ," katanya cepat. "Kenapa?" "Karena ada yang berdiri di situ." Kami semua menoleh bersamaan. Awalnya tidak terlihat apa-apa, hanya kabut tebal di antara pepohonan. Tapi perlahan, seperti muncul dari dalam asap, tampak sesuatu bergerak. Sebuah siluet tipis, tinggi, dan tidak jelas bentuknya. Ia tidak berjalan, lebih seperti melayang pelan, seolah kabut itu menjadi tubuhnya. Pak Gun langsung bersuara tegas,
Jalan lihat lama-lama, jalan sekarang. Kami menurut tanpa tanya. Suasana langsung berubah, panik. Kami berjalan lebih cepat, hampir seperti berlari kecil menuruni jalur. Tapi anehnya, makin cepat kami berjalan, kabut makin pekat, seolah kami tidak bergerak kemanapun. Jalur yang seharusnya menurun terasa berputar. Aku mulai kehilangan arah. Nafasku sesak, dada terasa berat. "Pak Kun, jalannya benar nggak ini?" Tanyaku terbata-bata. Dia tidak menjawab, hanya menatap kompasnya di tangannya dengan wajah tegang. "Kompasnya muter sendiri," katanya pelan. Kami berhenti lagi mencoba menenangkan diri. Saat itulah terdengar suara seperti seseorang memanggil dari jauh. "Rara, Rara." Suaranya jelas, lembut, dan terdengar sangat mirip dengan suara ibunya Rara. Pernah aku dengar waktu video call sebelum berangkat. Tapi bagaimana mungkin kami ada tengah hutan? Rara refleks menoleh. Wajahnya langsung berubah. Itu suara Mama," katanya melangkah pelan ke arah suara itu. Pak Gun langsung menahan lengannya. "Jangan, itu bukan ibumu." Rara berontak sedikit tapi kemudian terdiam. Di ujung jalur, samar-samar kami melihat bayangan seseorang berdiri. Sosok itu melambai perlahan, tapi badannya tidak utuh. Bagian bawahnya seperti kabut yang berputar. Kami semua terpaku. Sosok itu berhenti melambai, lalu menunduk. Suara tawa pelan terdengar, serak, tapi bernada seperti nyanyian anak kecil. Tawa itu semakin lama semakin keras, lalu hilang begitu saja digantikan kesunyian yang aneh. Kesunyian yang membuat telinga berdengung. Kami segera meninggalkan area itu. Rara menangis tanpa suara, hanya air mata yang jatuh terus-menerus. Dwi memegang tangannya sambil menatap kosong ke depan. Riko dan aku saling menatap, dan untuk pertama kalinya kami semua benar-benar takut. Saat sore menjelang, kami akhirnya tiba di danau. Tempat yang katanya indah dengan air jernih dan langit terbuka. Tapi danau itu tidak seperti yang kami bayangkan. Permukaannya tenang, terlalu tenang, memantulkan kabut seperti cermin kusam. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seolah menahan nafas. Kami mendirikan tenda di tepi danau karena hari sudah gelap. Api unggunnya tidak mau menyala lama, padahal kayunya kering. Setiap kalinya lama besar, angin dingin datang memadamkannya seperti disengaja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dia sudah terlebih dahulu terlelap, tapi wajahnya tampak tegang. Aku duduk di depan tenda, memandangi air danau yang gelap. Lalu aku melihat sesuatu. Di seberang danau, ada cahaya kecil, seperti lentera. Cahaya itu bergerak pelan ke kanan, lalu berhenti. Aku pikir mungkin pendaki lain. Tapi kemudian dari arah danau sendiri muncul suara langkah. Plop, 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 seperti seseorang berjalan di atas air. Suaranya makin dekat, tapi tak ada apa-apa yang terlihat. Aku merasa udara di belakangku berubah, dingin menusuk seperti es. Aku tahu kau melihat. Suara itu tidak keras, tapi masuk langsung ke dalam kepalaku. Aku menoleh spontan, tapi di belakangku tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan hembusan angin yang membawa aroma melati segar. Aku bangun dan masuk ke tenda, menutup resleting dengan tangan gemetar. Di dalam, Dwi membuka mata tiba-tiba. Dia menatapku, pupil matanya melebar. "Dia ada tenang lagi," katanya lerih. "Siapa?" "Yang malam di luar tenda." Aku tidak bisa menjawab. Di luar, suara air danau kembali terdengar, pelan tapi teratur, seperti langkah seseorang yang terus mendekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, Argopuro bukan cuma hutan. Ia hidup, ia mengawati, dan ia tidak suka kami berada di sana. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari waktu yang bisa dihitung jam. Suara serangga sudah tidak terdengar sejak api unggun terakhir padam. Udara begitu dingin, seperti menusuk sampai ke tulang. Aku duduk di dalam tenda, memungkus diri dengan sleeping bag, tapi tubuhku tepat menggigil bukan karena suhu, melainkan karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan.
Di luar, kabut makin tebal. Cahaya bulan yang mestinya memantul di permukaan danau kini tertelan kelabu, seperti ditelan sesuatu yang berat dan hidup. Rara sudah terlelap dengan posisi meringkuk. Dwi terbangun beberapa kali, gelisah, berkeringat padahal udara menusuk. Sesekali dia mengigau, memanggil nama seseorang. Suara pelan, tapi terdengar jelas di kesunyian itu. "Dia di luar, jangan biarkan dia masuk," gumamnya dalam tidur. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dari luar tenda terdengar suara langkah pelan seperti seseorang berjalan mengitari area perkemahan kami. Cek, cek. Ranting kecil patah disusul suara dedaunan yang tergesek. Aku menahan napas, mencoba memastikan itu hanya hewan, tapi langkah itu terlalu teratur dan terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Pak Gun yang tidur di tenda sebelah tiba-tiba keluar. Suara resleting tenda terdengar keras di tengah keheningan. "Siapa di sana?" Suaranya tegas, tapi terdengar sedikit gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara air danau yang tenang, terlalu tenang. Aku membuka sedikit resleting tenda, mencoba mengintip. Cahaya senter Pak Gun menembus kabut, membentuk lingkaran kecil yang bergerak di tanah. Di dalam cahaya itu tampak sesuatu seperti kain putih terseret pelan, tapi tidak ada angin yang bertiup. Pak Gun mendekat dengan langkah hati-hati. "Siapapun itu, jangan main-main," katanya lagi. Kain itu berhenti, lalu pelan-pelan berdiri tegak. Aku tidak bisa menahan napas. Itu bukan kain, itu sosok tinggi, kurus, dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya tidak terlihat, tertutup kabut dan rambut hitam basah. Dari tubuhnya menetes air, menimbulkan suara plup, plup, plup yang memecah hening. Senter Pak Gun bergetar di tangannya. Dia mundur perlahan, lalu berbisik, "Masuk semua ke tenda. Jangan keluar apapun yang terjadi." Kami menuruti tanpa tanya. Suara langkah Pak Gun hilang beberapa detik, lalu terdengar teriakan keras yang membuat darahku berhenti mengalir. "Astagfirullah!" Suaranya langsung terputus. Tidak ada lagi, hanya keheningan. Kami saling pandah di dalam tenda. Wajah Rara pucat, Dwi menutup telinga, dan Riko menatapku dengan mata membulat. "Ada apa di luar?" bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku membeku, telingaku menajam, berharap mendengar suara apapun. Tapi yang datang justru suara bisikan halus dari luar tenda, sangat dekat, seperti seseorang berbisik tepat di telingaku dari balik kain tipis. "Kenapa kalian kesini?" Aku menjerit spontan, membuat Rara ikut berteriak. Kami menutup mulut masing-masing agar tidak menarik perhatian. Dari luar, suara langkah kembali terdengar, kali ini lebih banyak. Seolah ada lebih dari satu sosok yang mengelilingi tenda. Riko mengambil pisau lipatnya, menggenggamnya erat walau kami tahu benda itu tidak akan membantu. Suara seperti seseorang menepuk tenda dari luar. Tap, 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 membuat kain tenda bergoyang halus. Lalu muncul bayangan tangan menekan dari luar, panjang dengan jari-jari kurus yang seperti tak memiliki tulang. Dwi mulai menangis pelan. Aku menutup matanya, mencoba menenangkannya, tapi suaranya malah membuat suasana semakin mencekam. "Diam, Dwi, tolong diam." Beberapa detik kemudian, semua berhenti. Tidak ada suara langkah, tidak ada tepukan. Sunyi. Kami menunggu, menatap satu sama lain, tanpa berani berbicara. Lalu terdengar suara seretan dari belakang tenda. Sesuatu sedang diseret melewati tanah. Setelah itu, plup, bunyi air dari arah danau. Pak Gun. Kami tidak berani keluar sampai pagi datang. Dan ketika cahaya matahari akhirnya menembus kabut tipis, kami baru berani membuka tenda. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi di dekat tepi danau itu terlihat bekas kaki sepatu Pak Gun. Satu baris menuju air, tapi tidak ada jejak kembali. Di tepi itu juga ada bekas seretan panjang dan sebuah topinya yang basah. Rara langsung menangis. Riko bercoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri sudah hancur oleh ketakutan. Kami berdiri lama di tepi air, menatap permukaan danau yang tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dwi duduk di tanah, pandangannya kosong. Dia bilang, dia nggak mau kita di sini. Dia bilang, tempat ini bukan buat manusia. Siapa yang bilang?
Tanyaku cepat. Yang dari mimpi, yang malam-malam datang ke tenda. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi melihat keadaannya, aku tidak berani menganggap remeh. Riko memutuskan kami harus segera turun hari itu juga. Tapi masalahnya jalur yang kami lewati sebelumnya seolah menghilang. Kompas berputar tak tentu, dan papan penanda jalur yang biasanya ada di setiap pos kini tak terlihat sama sekali. Kami mencoba berjalan sesuai ingatan, mengikuti aras matahari. Tapi setelah hampir 2 jam, kami berjalan justru kembali ke tepi danau yang sama. Airnya kini tampak lebih keruh, dan di tengah-tengahnya tampak gelembung-gelembung kecil muncul perlahan. Kita muter di tempat, gumam Rara. Tidak ada yang menjawab. Sore mulai turun, kabut datang lagi, kali ini lebih cepat dari biasanya. Kami terpaksa mendirikan tenda untuk bermalam lagi. Tapi malam itu berbeda. Tidak ada suara dari luar, tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Justru itu yang paling menakutkan, karena kesunyian itu terasa tidak wajar, seperti sesuatu sedang menunggu. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara lirih di luar. Suara yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas. Pulanglah sebelum semuanya hilang. Aku sigap duduk menatap ke arah suara itu. Dwi pun terbangun, matanya terbuka lebar. "Kamu dengar juga?" katanya. Aku mengangguk. Dia marah. Dia bilang satu di antara kita gak akan keluar. Jantungku serasa berhenti. Aku ingin menanyakan siapa yang dimaksud, tapi Dwi sudah menutup matanya dan berdoa pelan. Keesokan paginya kami bersiap menyurun lagi, tapi Dwi tidak bisa bangun. Tubuhnya kaku, kulitnya dingin seperti es. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya wajah tenang seperti orang tidur nyenyak. Rara langsung menjerit histeris. Riko berusaha menolong, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya bisa berdiri di sampingnya. Tubuhku gemetar. Di luar tenda terdengar suara langkah ringan menjauh menuju hutan. Pelan, tapi pasti. Seperti orang yang akhirnya pergi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan saat itu aku tahu, Argopuro tidak hanya mengambil tubuh, tapi juga jiwa. Kami hanya bertiga yang melanjutkan perjalanan turun hari itu. Aku, Riko, dan Rara. Tapi di setiap langkah aku merasa kami tidak benar-benar bertiga. Ada yang berjalan bersama kami, mengikuti dari belakang, memastikan kami tidak lupa bahwa di jalur ini hutan tidak pernah tidur. Kami bertiga turun pagi itu dengan langkah berat dan mata yang bengkak. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Rara yang biasanya paling cerewet, kini hanya berjalan dengan kepala tertunduk, matanya kosong. Di belakang kami, tenda masih berdiri, kosong dengan sleeping bag Dwi yang masih terlipat. Kami tidak berani menyentuhnya lagi. Pak Gun hilang, Dwi meninggal tanpa sebab, dan kami hanya ingin keluar dari jalur ini secepat mungkin. Riko memimpin di depan, aku di tengah, Rara paling belakang. Kami berjalan cepat, tapi setiap beberapa meter sekali, aku merasa ada langkah lain di belakang kami. Suara ranting patah atau dedaunan yang bergeser pelan. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang terus mengikuti, menempel seperti bayangan. Jalur yang kami lewati terasa asing. Padahal seharusnya arah turun mengikuti sungai kecil di sisi kanan, tapi sungai itu tidak terlihat. Kompas Riko berputar terus, dan setiap kami mencoba memilih arah, hutan seolah menutup diri. Pohon-pohon berdiri terlalu rapat, menimbulkan bunyi gesekan halus seperti bisikan yang saling menyapa. Aku gak yakin ini jalannya. Terus mau balik ke arah danau lagi? Tanyaku, mencoba menahan panik. Enggak, tapi rasanya kita kayak di tempat yang sama terus. Aku menatap sekeliling. Semua memang mirip. Setiap pohon tampak sama, setiap batu terasa seperti sudah kami lewati berkali-kali. Dan yang paling mengganggu adalah aroma melati yang tiba-tiba muncul lagi. Samar, tapi konstan. Seperti menempel di udara. Jangan ngomong apa-apa kalau mencium bau itu, kata Rara tiba-tiba. Aku menatapnya heran. Semalam, dalam mimpi, aku dikasih tahu kalau melati itu tanda mereka lewat. Kalau kita sadar, mereka tahu kita bisa merasakan mereka.
Aku tidak menanggapi, tapi langkahku makin cepat. Aku hanya ingin keluar. Namun 1 jam berjalan tanpa henti, kami tiba-tiba sampai di sebuah tanah lapang, savana. Tapi ini bukan savana yang sama seperti sebelumnya. Rumput di sini lebih tinggi, beberapa bagian mengering dan berwarna coklat gelap seperti terbakar. Di tengah-tengahnya ada pohon besar yang berdiri sendiri, tinggi, bengkok, dan di batangnya tergantung sesuatu. Rara berteriak kecil, itu kayak kain putih. Benar, kain putih panjang tergantung dari salah satu cabang, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Di bawah pohon itu ada susunan daun kering dan bunga melati membentuk lingkaran besar. Jangan dekat-dekat, kataku cepat. Tapi Riko justru melangkah maju. Aku mau pastikan ini jalur yang benar. Mungkin itu penanda. Aku ingin menahannya, tapi dia sudah berdiri tepat di depan pohon. Saat dia menunduk untuk melihat susunan daun itu, kain putih di atasnya bergoyang pelan, lalu turun sedikit, seperti ada yang menarik dari atas. "Riko, mundur!" teriakku. Dia mendongak dan saat itu sesuatu jatuh dari atas pohon. Bukan kain, bukan ranting, tapi sesuatu yang basah, hitam, dan berat. Kami hanya sempat melihat sekilas rambut panjang, tubuh kurus, wajah tanpa mata, sebelum benda itu menghantam tanah di depan Riko dengan suara plek yang membuat perut mual. Riko mundur terpleset, menjerit lalu berlari tanpa arah. Aku dan Ara mengejarnya, tapi kabut tiba-tiba menutup lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Aku hanya bisa mendengar suaranya dari jauh, menjerit memanggil kami. "Aku di sini, tolong!" Lalu suara itu hilang, seperti ditelan udara. Kami berhenti, terengah-engah. "Riko, jangan jalan, kami ke sana!" Aku berteriak, tapi suaraku justru menggema aneh, seolah dibalas dari banyak arah sekaligus. "Riko, Riko, Riko!" Suara itu menggema, tapi salah satu gema terdengar bukan seperti gema, seperti seseorang benar-benar mengulang namanya di kejauhan. Rara menangis lagi, gemetar parah. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya, walau aku sendiri tidak lebih tenang. Kami memutuskan bertahan sampai kabut menipis. Kami duduk di bawah pohon kecil, menunggu dalam diam. Beberapa menit kemudian terdengar langkah dari arah belakang. Aku berdiri cepat. "Riko?" Tidak ada jawaban, tapi suara langkah itu semakin dekat. Aku menyalakan senter gun mengarahkannya ke sana. Di antara kabut muncul sosok yang berjalan pelan. Aku langsung tahu itu bukan Riko. Tubuhnya memang menyerupai manusia, tapi jalannya tidak normal. Kaki kirinya menyerat dan bahunya bergoyang tidak wajar. Aku mundur pelan sambil menarik Rara berdiri. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan kami. Dari cahaya samar, aku bisa melihat wajahnya. Kulit pucat seperti tanah lembab, mata kosong hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar sampai ke pipi. Rara menjerit dan sosok itu langsung bergerak cepat, lebih cepat dari manusia normal. Aku spontan menarik tangan Rara dan berlari. Kami menembus rumput tinggi tanpa tahu arah, hanya mengikuti naluri. Di belakang terdengar suara langkah mengejar, disusul tawa panjang yang menggema seperti gema di ruang kosong. Kami terus berlari sampai kaki terasa mau patah. Akhirnya kabut mulai menipis sedikit, dan di depan kami muncul papan kayu besar bertuliskan samar, "Pos Tengah." Aku hampir tidak percaya mata sendiri. Kami akhirnya menemukan jalur yang benar. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar, karena di bawah papan itu ada sesuatu yang tergantung. Topi Pak Gun, basah, penuh lumpur, dan di bawahnya tanah seperti baru digali. Rara hampir pingsan. Aku menariknya pergi, tidak berani berhenti. Kami terus berjalan menuruni jalur dari pos tengah, berharap bisa keluar sebelum gelap. Tapi setiap beberapa ratus meter, aku merasa ada yang mengikuti.
Kadang terdengar langkah ketiga di belakang kami, kadang bayangan yang menyeberang di antara pepohonan. Sekali waktu, Rara menatapku dan berkata dengan suara pelan, "Dia ikut kita dari danau." Kami tidak berbicara lagi setelah itu. Menjelang sore, akhirnya kami melihat tanda-tanda peradaban. Suara ayam, suara motor jauh di bawah, dan atap-atap rumah yang samar di antara kabut. Aku hampir menangis lega. Tapi tepat sebelum keluar dari hutan, Rara berhenti. Aku dengar suara Dwi. Katanya pelan, "Jangan, Ra, jangan dengerin." Aku memohon, tapi dia menatapku, matanya kosong. Dia manggil aku. Dia bilang, "Jangan tinggalin dia sendirian di situ." Aku mengguncang bahunya. Itu bukan Dwi, itu mereka. Namun terlambat. Dia menoleh ke arah hutan dan melangkah pelan ke dalam kabut. Aku berteriak memanggilnya, tapi langkahnya tidak berhenti. Aku mengejarnya, tapi setiap langkahku seolah tidak mendekat. Kabut menebal, menelan tubuhnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang. Aku berlari terus sampai keluar dari hutan, jatuh di tanah dekat jalan aspal. Ketika aku menoleh, kabut di belakangku perlahan menutup seperti tirai. Sejak hari itu, hanya aku yang turun. Penduduk desa menemukan aku 2 jam kemudian, tubuh penuh lumpur dan mata kosong seperti orang kehilangan arah. Mereka bilang tidak ada rombongan lain yang terlihat selama 3 hari itu. Aku tidak pernah kembali ke Argopuro. Bahkan mendengar namanya saja sudah cukup membuatku gemetar. Tapi kadang, di malam hari, aku masih mencium aroma melati itu. Samar, halus, seperti ada yang berdiri di pojok kamar menatapku tanpa suara. Dan setiap kali ini terjadi, aku tahu satu hal yang tidak bisa kutolak. Mereka belum selesai. Sudah hampir 2 tahun sejak tragedi itu di Argopuro. Tapi setiap kali malam datang, setiap kali hening menyelimuti kamar, aku seperti kembali lagi ke hutan itu. Ke kabut, ke suara langkah, ke aroma melati yang datang tanpa diundang. Aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Kadang di tengah malam, aku terbangun dengan perasaan sedang diawasi. Kadang aku mendengar suara langkah pelan di lorong rumah, padahal aku tinggal sendirian. Dan yang paling sering, aku mencium bau melati segar. Bukan bau bunga biasa, tapi bau yang sama seperti di hutan itu. Kuat, menusuk, seperti menempel di dada. Setelah berhasil turun waktu itu, aku sempat dirawat di rumah sakit. Mereka bilang aku mengalami trauma berat dan halusinasi pasca kejadian ekstrim. Polisi dan tim SAR tidak pernah menemukan jasad Riko, Rara, Dwi, atau Pak Gun. Semua hilang tanpa jejak. Mereka hanya menemukan sisa tenda yang hancur dan beberapa barang milik kami yang berserakan di dekat Danau Cikasur. Setiap kali ada pendaki baru yang mencoba melewati jalur itu, mereka selalu menceritakan hal yang sama. Ada suara tawa dari dalam kabut, ada kain putih tergantung di pohon, dan kadang di malam hari terlihat cahaya senter bergerak pelan di tepi danau, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mencoba menutup lembaran itu, berhenti mendaki, berhenti berbicara tentang gunung. Tapi hidup punya cara aneh untuk mengulang ketakutan. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumahku. Pukul 2 dini hari, 3 ketukan pelan. Aku terbangun, setengah sadar. Tidak mungkin tamu datang sepagi itu. Aku menunggu beberapa detik, berharap itu hanya angin atau mimpi. Tapi suara itu datang lagi. 3 ketukan, teratur, pelan, seperti dulu. Suara langkah di luar tenda. Dengan napas tercekat, aku berjalan ke pintu. "Siapa?" tanyaku. Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Aku menempelkan telingaku ke daun pintu. Sunyi. Tapi dari bawah pintu, aku mencium aroma yang sangat familiar. Melati, dingin, menyengat. Aku langsung mundur beberapa langkah. Dan dari arah jendela terdengar bisikan. Pelan sekali. "Kenapa kamu tinggalkan kami?" Aku mematung. Itu suara Rara. Aku tahu betul nada lembutnya. Cara ia berbicara pelan seperti waktu masih bercanda di base camp.
Tapi suaranya datar sekarang, kosong, tanpa emosi. Aku hampir tak mampu menahan diri untuk tidak membuka pintu. Namun di detik itu, sesuatu menahan aku. Seperti naluri paling purba yang tahu kalau aku buka pintu, semuanya akan berakhir. Aku menutup telinga, duduk di lantai, dan terus berdoa. Bau melati makin kuat, lalu menghilang perlahan bersama suara langkah menjauh dari rumah. Pagi harinya, aku mendapati sesuatu di depan pintu. Setangkai bunga melati segar dan batu kecil bertuliskan, "Temukan kami." Aku mencoba mengabaikan itu, tapi rasa bersalah menekan dada seperti batu besar. Setiap malam berikutnya, mimpi datang lagi. Aku bermimpi berada di hutan yang sama, berjalan sendirian dengan kabut yang sama tebalnya. Dari kejauhan, aku selalu melihat 3 sosok berdiri di tepi danau. Riko, Rara, dan Dwi. Tapi wajah mereka tidak pernah jelas. Mereka hanya menatap aku diam, lalu menunjuk ke arah air danau yang tenang. Dalam satu mimpi, Rara akhirnya berbicara. "Kami tidak hilang. Kami masih di sini. Bawa kami pulang." Ketika aku bangun, tubuhku basah oleh keringat. Tapi bukan hanya itu. Di ujung kasurku ada bekas tanah basah seperti jejak kaki seseorang yang baru saja berdiri di sana. Sejak malam itu, aku mulai mendengar kabar dari komunitas pendaki. Katanya ada tim yang baru mencoba jalur Argopuro dan menemukan sesuatu di dekat danau. 3 batu nisan kecil tanpa nama, dikelilingi oleh bunga melati liar. Mereka juga menemukan ukiran samar di batang pohon dekat sana. Kami tidak sendiri. Kamar itu membuat aku makin gelisah. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya kebetulan, mungkin pendaki lain yang isam. Tapi malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini berbeda. Aku tidak berada di hutan, tapi di rumahku sendiri. Aku mendengar langkah dari dapur, lalu suara air menetes. Ketika aku menoleh, aku lihat bayangan Riko berdiri di sana, setengah tubuhnya basah. "Kamu sudah melong," katanya dengan senyum iring. "Sekarang giliran kami." Aku berbangun dengan teriakan sendiri. Tapi kamar gelap, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau melati yang kembali mengisi udara. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk kembali. Bukan karena ingin, tapi karena tidak tahan. Aku pikir mungkin kalau aku menaruh doa di sana, mereka akan tenang. Aku berangkat sendiri, membawa bunga melati dan 3 batu kecil sebagai tanda. Base camp Argopuro tidak banyak berubah, tapi penduduk lokal menatap aku aneh ketika tahu siapa aku. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua penjaga base camp, memegang bahuku dan berkata, "Kalau kamu mau naik, jangan sampai sore. Dan kalau kamu datang, jangan manggil nama siapapun. Sekali kamu dengar suara temanmu, lari." Aku hanya mengangguk, walau jantungku hampir berhenti. Perjalanan naik terasa seperti mimpi buruk yang terulang. Hutan, kabut, suara ranting, semua sama persis. Bahkan di beberapa titik, aku masih bisa melihat bekas tenda kami dulu. Hanya saja sekarang dipenuhi lumut dan tanah yang menutup di separuhnya. Ketika sampai di danau, aku berhenti. Permukaan air itu tetap tenang, memantulkan langit kelabu. Aku menaruh bunga melati di tepi air. Lalu 3 batu kecil itu, "Maaf," bisikku. "Aku gak bisa menolong kalian waktu itu." Hening berapa saat, angin berambus ringan, dan untuk sesaat aku merasa lega. Tapi kemudian permukaan air bergolak pelan. Dari tengah danau muncul gelembung-gelembung kecil seperti seseorang sedang berjalan di bawahnya. Aku terpaku. Lalu dari kabut di seberang danau muncul siluet 3 orang, tinggi, samar. Tapi aku tahu siapa mereka. Riko di tengah, Rara di kiri, Dwi di kanan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap aku diam. Lalu Rara mengangkat tengahnya pelan, menunjuk ke arah aku. Dan tiba-tiba aku merasa tanah di bawah kakiku bergerak, seperti ada yang menarik dari bawah. Aku terjatuh, tubuhku hampir masuk air. Dalam kepanikan, aku meraih apa saja yang bisa aku gapai, sampai akhirnya aku bisa berdiri lagi.
Tapi saat aku melihat ke arah danau, mereka sudah tidak ada. Hanya kabut dan permukaan air yang perlahan kembali tenang. Aku tidak tahu bagaimana aku turun hari itu. Rasanya mau pesan dalam mimpi. Tapi sejak kejadian itu, sesuatu berubah. Aku tidak lagi mencium bau melati di rumah. Tidak ada langkah tengah malam. Tidak ada suara yang memanggil. Tapi kadang saat aku duduk sendiri di malam hari, aku mendengar suara samar dari arah jendela. Suara lembut seperti dibawa angin jauh dari hutan. Terima kasih, sudah pulang. Dan setiap kali mendengar itu, aku tahu mereka sudah benar-benar tenang. Atas tidaknya, aku berharap demikian. Tapi di dalam hatiku, ada rasa dingin yang tidak pernah hilang. Seperti sesuatu yang masih mengawasi dari jauh. Karena Argopuro bukan hanya gunung. Ia adalah gerbang. Dan gerbang itu tidak akan pernah benar-benar tertutup. Sudah 3 bulan sejak aku terakhir kali menapaki jalur Argopuro. Aku mengira semuanya sudah selesai. Mimpi buruk, bayangan, dan aroma melati yang selalu menempel di udara malam. Tapi ternyata ketenangan yang aku rasakan hanya jedah, seperti hutan yang menahan nafas sebelum badai datang lagi. Aku mulai menulis kisah kami di blog pendakian, berharap bisa menutup luka dengan berbagi cerita. Aku menulis semuanya, dari awal keberangkatan, kabut pertama, hingga momen di danau tempat aku terakhir kali melihat mereka. Tapi setelah tulisan itu tayang, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Awalnya hal kecil, komentar-komentar aneh di postinganku. Ada yang menulis, "Kak, kami juga dengar suara tawa itu di savana. Aku lihat 3 bayangan di tepi danau, Kak. Mereka seolah nunggu seseorang. Bau melatinya masih sama ya." Aku pikir itu hanya para pembaca yang ingin menakut-nakuti. Tapi kemudian satu komentar membuat darahku membeku. "Kami sudah baca ceritamu. Sekarang giliran kami bercerita." R. Huruf R. Hanya satu. Tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Rara. Aku berusaha menghapus komentar itu, tapi setiap kali aku buka blog, komentarnya muncul lagi. Kadang di halaman berbeda, kadang bahkan di judul postingan. Aku mencoba mengganti password, membuat akun baru, tapi seolah ada sesuatu yang sengaja menempel pada ceritaku. Suatu malam, aku mendengar suara notifikasi dari laptop. Waktu itu sudah lewat malam tengah. Ketika ku buka, file baru muncul di folder dokumen. Nama filenya jalur terakhir.mp3. Aku tidak pernah mengunduh file itu, tapi rasa ingin tahuku mengalahkan ketakutanku. Aku klik. Suara yang keluar bukan musik, bukan rekaman alam. Itu suara langkah sepatu di tanah basah, lalu suara nafas berat diikuti bisikan pelan yang nyaris tak terdengar. Kami belum pulang. Aku menutup laptop dengan keras. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku. Tapi file itu tetap ada. Aku coba hapus, muncul lagi. Aku ganti nama, berubah sendiri menjadi jalur terakhir.mp3. Malam itu aku tidak tidur. Di luar, angin berembus membawa suara yang terdengar seperti desahan panjang dari arah hutan belakang rumah. Dan samar-samar aroma melati kembali memenuhi kamarku. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi oleh salah satu teman pendaki lama, Andra. Dia bilang ada tim dokumenter yang ingin meliput kisah mistis Argopuro dan mengundangku untuk ikut. Aku gak mau kesana lagi, Andra. Tapi mereka butuh saksi langsung, cuma sebentar, gak sampai ke danau. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaran dan mungkin rasa bersalah yang belum selesai membuatku akhirnya setuju. Kami berangkat bersama tim dokumenter beranggotakan 4 orang. Mereka membawa kamera, drone, dan alat perekam suara. Kami sampai di base camp siang hari.
Semua terasa normal, bahkan cerah. Tapi penjaga base camp yang dulu memperingatkanku hanya bisa menatap kosong ketika aku lewat. "Kalau kabut turun, segera balik," katanya tanpa ekspresi. Perjalanan awal terasa aman. Kami menembus hutan lebat, merekam suara burung, angin, dan desiran daun. Tapi menjelang sore, udara berubah. Suara alam perlahan menghilang, persis seperti 2 tahun lalu. Tidak ada serangga, tidak ada burung, hanya hening. Drone yang diterbangkan salah satu kru tiba-tiba kehilangan sinyal. Layar monitor menunjukkan kabut tebal menelan seluruh area di depan kami. Padahal secara kasat mata kabut itu belum sampai. "Aneh banget," gumam salah satu kru. Tiba-tiba mikrofon perekam yang mereka pasang menangkap sesuatu. Suara tawa pelan, tawa perempuan. Semua langsung saling natap. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku tahu betul suara itu. Lembut, panjang, datang dari arah savana yang kami tuju. Aku rasa kita harus balik. Tapi belum sempat kami berputar, kabut datang begitu cepat, seperti gelombang dingin yang menggulung dari balik pepohonan. Dalam hitungan detik, jarak pandang turun drastis. Aku hanya bisa melihat sekitar 2 meter ke depan. Kamera bergetar, seseorang menjerit kecil, dan aku mendengar Andra memanggil namaku dengan panik. "Aku di sini," balasku, tapi suaraku seperti tertelan kabut. Lalu dari arah kanan terdengar suara langkah mendekat, pelan, teratur. Aku pikir itu salah satu kru, tapi kemudian aku mencium bau melati yang sangat kuat. Aku berbalik, dan di sana berdiri satu orang. Sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Tubuhnya basah, dan di tangannya ia memegang batu kecil dengan tulisan "Temukan kami." Aku mundur, napasku memburu. "Ra," aku bersiksa dengan sadar-sadar. Dia tersenyum tipis, matanya kosong, lalu berbisik, "Kenapa kamu datang lagi?" Kabut di sekeliling berputar pelan seperti bernafas. Dari belakangnya muncul 2 sosok lain, Riko dan Dwi. Wajah mereka tak sepenuhnya manusia lagi, tapi aku tahu itu mereka. Tubuhku lemas. Mereka berjalan mendekat, dan suara mereka bergema seperti di dalam air. "Kamu sudah janji kami tenang, tapi kamu panggil kami lagi lewat ceritamu." Aku ingin lari, tapi tanah di bawah kakiku seperti menahan. Kabut semakin padat menelan suara teriakanku. Tiba-tiba sesuatu menarik lenganku. "Andra!" Ia muncul dari arah lain dan menyehatku mundur. Kami berlari sekuat tenaga. Dari belakang, suara langkah mengikuti. Lalu tawa panjang pecah memenuhi udara. Kami tidak berhenti sampai kabut benar-benar hilang dan langit mulai gelap. 2 kru dokumenter hilang. Tidak ada jejak. Kami hanya menemukan kamera mereka di tanah merekam ke arah hutan dengan gambar terakhir. Siluet 3 orang berdiri di tengah kabut menatap ke arah lensa. Sejak hari itu, aku tidak menulis lagi. Semua file yang berkaitan dengan Argo Puro ku hapus. Tapi kadang-kadang entah bagaimana file jalur terakhir.mp3 muncul lagi di laptopku. Dan setiap kali aku memutarnya, entah karena takut, entah karena penasaran, aku mendengar hal yang berbeda. Kadang tawa, kadang bisikan tangis, tapi di bagian akhir selalu ada suara yang sama. Cerita ini belum selesai. Aku tidak tahu apakah mereka masih di sana atau sudah mengikuti kemanapun aku pergi. Tapi satu hal yang aku sadari, Argo Puro bukan sekedar gunung. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka terlalu tipis. Dan kadang hanya dengan mengingatnya, kita sudah membuka pintu itu lagi. Karena aku tahu setiap malam ketika dunia ini, aku mendengar bisikan di telingaku, "Kapan kamu pulang kepada kita?" Sudah hampir setahun sejak kejadian dengan tim dokumenter di Argo Puro.
Sejak 2 orang dari mereka hilang tanpa jejak, aku benar-benar menutup diri dari dunia luar. Aku pindah rumah, memutus kontak dengan teman-teman pendaki, dan berusaha menjalani hidup seolah semua itu hanya mimpi buruk. Tapi seperti kabut yang selalu menemukan jalan pulang ke hutan, bayangan masa lalu itu tetap menemuiku, pelan tapi pasti. Aku mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan di jalur yang sama. Tidak ada orang lain, hanya aku dan kabut. Tapi kali ini aku tidak merasa takut. Di kejauhan selalu ada cahaya kecil seperti lampu senter yang menuntunku. Namun setiap kali aku hampir mencapai cahaya itu, terdengar suara langkah dari belakang. Berat, menyeret, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, selalu ada jejak kaki kecil yang menuju ke arahku. Dan setiap kali aku terbangun di ujung tempat tidurku, jejak itu ada. Nyata, basah, seperti baru saja dibuat. Aku mulai merasa tidak bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Kadang di siang hari, ketika sedang menulis atau membaca, aku melihat bayangan melintas di dinding. Kadang ada suara seseorang yang memanggil dari luar jendela, tapi ketika kulihat keluar, hanya ada jalan kosong dan daun yang berguguran. Suatu malam, aku menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya statis, seperti sinyal dari tempat jauh. Tapi di antara derit suara itu, aku mendengar seseorang berbisik, "Jangan biarkan mereka sendirian di sana." Aku mematikan telepon, tapi jantungku berdegup kencang. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Andra, satu-satunya orang yang masih mau bicara denganku. Suaranya bergetar. "Bro, tim SAR nemuin sesuatu di Argopuro. Lo harus lihat." Aku menolak awalnya, tapi rasa bersalah itu seperti beban yang terus menekan. Akhirnya aku memutuskan pergi lagi. Kali ini bukan sebagai pendaki, tapi sebagai seseorang yang harus menutup pintu masa lalu. Kami tiba di base camp pada sore hari. Udara dingin, tapi tidak seperti dulu. Ada rasa berat yang tidak bisa dijelaskan. Penjaga base camp yang dulu memperingatkanku sudah meninggal. Katanya, beberapa minggu sebelumnya ditemukan tak bernyawa di depan pos pertama. Wajahnya seperti ketakutan luar biasa. Dia sering ngomong sendiri sebelum meninggal. Katanya, mereka sudah hampir keluar. Aku tidak menanggapinya. Kami berjalan melewati jalur yang sama. Kali ini ditemani 2 orang dari SAR. Mereka membawa peralatan lengkap dan GPS. Hutan terlihat tenang, tapi setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang tidak seharusnya kami jamah lagi. Ketika sampai di savana, udara berubah drastis, angin berhenti, burung-burung lenyap, dan kabut muncul dari arah danau, pelan seolah menunggu kami datang. Andra menatapku. "Lo yakin mau lanjut?" Aku hanya mengangguk. Kami terus berjalan sampai ke tepi danau. Permukaan airnya tenang, tapi di dalamnya seperti ada sesuatu yang bergerak pelan, samar. Salah satu anggota SAR menancapkan bendera kecil sebagai penanda, lalu berkata, "Disinilah kami nemuin barang-barang itu." Aku mendekat. Di atas tanah tertata 3 batu nisan kecil. Tapi sekarang nama-nama sudah terukir jelas di sana. Rico, Rara, Dwi. Aku tidak tahu siapa yang menulisnya,
tapi ukirannya baru, masih bersih. Tiba-tiba GPS kami mati serentak, semua layar jadi hitam, udara menurun drastis, suhu seperti turun belasan derajat. Dan dari balik kabut terdengar suara langkah, banyak, seolah puluhan orang berjalan di sekeliling kami. Aku dan Andra berdiri membeku. Lalu dari arah danau muncul cahaya samar seperti pantulan dari lentera Tuha. Dari dalam kabut, sosok-sosok mulai muncul satu persatu. Wajah mereka pucat, matanya kosong, tapi aku mengenal beberapa dari mereka. Para pendaki yang hilang di Argopuro selama bertahun-tahun. Mereka berjalan pelan, membentuk lingkaran di sekitar kami. Di antara mereka, 3 sosok yang paling kukenal muncul paling akhir. Rico, Rara, dan Dwi. Mereka tidak menakutkan, tidak lagi tampak marah seperti dulu, tapi tatapan mereka kosong, sedih. Rara melangkah paling depan, rambutnya basah, tangannya menggenggam batu kecil yang sama seperti dulu. Aku kedinginan, bisiknya. Kamu janji bahwa kami pulang. Aku menatap mereka, air mata mengalir tanpa sadar. Aku di sini sekarang, jawabku. Aku minta maaf. Rico menatap ke arah danau. Gerbang sudah terbuka, tapi bukan cuma kami yang menunggu. Kabut di atas danau berputar cepat menciptakan pusaran besar. Dari tengahnya terdengar jeritan samar, tangisan dan bisikan bersahutan. Wajah-wajah lain mulai muncul, ratusan, mungkin ribuan, samar di balik kabut. Salah satu anggota SAR berteriak panik, "Kita harus keluar dari sini sekarang!" Tapi langkah kami terasa berat, seperti tanah menahan kaki. Andra menarik tanganku, tapi aku terpaku. Dari pusaran itu, aku melihat sesuatu. Cahaya kecil yang dulu sering muncul di mimpiku. Dan di tengah cahaya itu, ada tangan yang terulur ke arahku. Aku bisa menutup gerbang ini. Suara dalam kepalaku berkata, "Tapi kamu harus ikut." Tangan itu mirip Nara. Wajahnya tersenyum, lembut, bukan menakutkan tapi damai. Aku tahu apa yang dimaksud. Jika aku ikut, mungkin semua arwah itu bisa tenang. Tapi itu berarti aku tidak akan kembali. Aku menatap Andra yang berusaha menarikku keluar. "Pergi," aku katakan. "Apa? Pergi sekarang?" Aku melangkah maju. Air danau mulai menaik, menciptakan gelombang kecil. Rara mengulurkan tangannya sekali lagi. Aku menyentuhnya. Dingin, tapi balik dingin itu ada rasa tenang yang tidak pernah kurasakan selama ini. Semua suara menghilang. Tidak ada lagi angin, kabut, atau jeritan. Hanya sunyi dan cahaya yang menyilaukan. Andra ditemukan 2 hari kemudian oleh tim SAR tambahan. Dia pingsan di tepi jala turun dengan luka ringan dan syak berat. Di tangannya tergenggam kamera kecil yang masih menyala. Ketika filenya dibuka, rekamannya hanya menampilkan kabut tebal dan suara langkah kaki. Tapi di detik-detik akhir, muncul sosokku berdiri di tepi danau, tersenyum, menatap kamera sebelum perlahan tenggelam ke dalam kabut bersama 3 sosok lain. Tidak ada jasadku yang ditemukan. Namun seminggu setelah itu, di tepi danau Argopuro, warga menemukan 4 batu nisan baru. 4! Dan sejak hari itu, pendaki yang melewati jalur itu sering melapor mendengar suara seseorang berbicara dari balik kabut. Lembut tapi jelas.
Jangan panggil nama siapapun di hutan ini, karena kadang yang menjawab bukan manusia. Dan setiap malam tanggal yang sama dengan kepergianku, kabut di Argopuro jadi lebih tebal dari biasanya. Di dalamnya, jika kau perhatikan baik-baik, ada 4 cahaya kecil yang berjalan perlahan, menuntun lalu menghilang di balik danau. Gerbang itu akhirnya tertutup. Tapi seperti semua gerbang antara dunia hidup dan mati, ia bisa terbuka lagi hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk memanggilnya lewat cerita.